Memahami kebenaran sejati dari Allah. Refleksi pagi 1014. Apa yang disampaikan Yesus Kristus tentang Allah Bapa selama ini kepada murid-muridnya rupanya sering membuat mereka bertanya-tanya. Mengapa demikian? Mari dengar penjelasan serta janji Yesus di Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus Kristus secara kiasan tentang Allah Bapa akan dibukakan oleh Roh Kudus secara gamblang dan terbuka, karena Roh Kudus nantinya akan hadir di hati setiap orang percaya. Setelah hari Pentakosta, Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya akan menyertai orang percaya senantiasa. Saudara-saudara, Yesus Kristus memang akan meninggalkan murid-murid-Nya untuk menderita dan mati di kayu salib demi melaksanakan misi penebusan dari Allah Bapa. Tetapi Yesus Kristus akan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengutus Roh Kudus di hari Pentakosta untuk menyertai umat percaya senantiasa. Iblis telah dikalahkan dan manusia yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus dapat kembali berelasi dengan Allah dan memperoleh keselamatan kekal. Betapa hebat dan agung kebenaran sejati ini. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Sang Allah Tritunggal dari kekal sampai kekal. Marilah kita selalu memuji-muji keagungan-Nya. Rahasia untuk dikasihi Allah Bapa. Refleksi pagi 1015. Setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan Roh Kudus datang di hari Pentakosta, apa yang akan dialami oleh murid-murid-Nya serta para pengikut-Nya? Ini janji Kristus di Yohanes 16 ayat 26 dan 27. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara-saudara, setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, orang yang mengasihi dan percaya Kristus akan berdoa dalam nama Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Inilah bukti nyata bahwa Allah Bapa mengasihi orang percaya karena mereka percaya bahwa Yesus Kristuslah Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa. Saudara-saudara, bagaimana orang percaya bisa dikasihi oleh Allah Bapa? Kuncinya ternyata sederhana saja. Orang percaya perlu mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa. Dalam dorongan Roh Kudus, orang percaya juga dipanggil untuk mengasihi Kristus melalui ketaatan kepada firman Allah. Dalam penyertaan Roh Kudus juga, orang percaya kemudian dapat berdoa dalam nama Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Betapa indah dan luar biasanya kebenaran yang dibukakan ini. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan, walaupun banyak tantangan, marilah kita terus memperkuat dasar iman percaya kita kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus melalui ketaatan kepada firman Allah, yaitu Alkitab.
Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa. Refleksi pagi 1016. Tanpa kiasan, Yesus Kristus menyampaikan kebenaran iman di Yohanes 16 ayat 28 sampai 30. Ini dia, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Saudara-saudara, kebenaran bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapa dan kembali ke Allah Bapa setelah menjalankan misi penebusan adalah kebenaran dasar iman Kristen yang sangat penting. Yesus memang Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa. Saudara-saudara, secara tegas dan gamblang, Yesus Kristus menyampaikan kebenaran dasar iman Kristen, yaitu bahwa Ia adalah Sang Anak Allah yang datang dari Allah Bapa dan kembali kepada Allah Bapa. Yesus Kristus memang Sang Anak Allah yang turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa demi penebusan dosa-dosa manusia. Kristuslah yang dianugerahkan Allah Bapa sehingga manusia yang percaya bisa kembali berrelasi dengan Allah. Betapa luar biasa kasih Allah ini. Di atas dasar iman inilah Gereja Tuhan, yaitu persekutuan orang percaya di sepanjang abad dan tempat, melandaskan kesaksiannya. Walaupun banyak terpaan ajaran dan pandangan yang berbeda, mari kita tetap teguh pada keyakinan ini. Memperjuangkan iman. Refleksi pagi 1017. Setelah murid-murid Yesus mengungkapkan keyakinan bahwa Yesus Kristus mengetahui segala sesuatu dan Kristus datang dari Allah, apa tanggapan Yesus? Mari lihat Yohanes 16 ayat 31 dan 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Saudara-saudara, walaupun para murid sudah mengungkapkan keyakinan iman mereka, tetapi sewaktu Kristus ditangkap, mereka tercerai-berai meninggalkan Kristus. Pencobaan memang bisa menggoyahkan iman. Oleh sebab itu, iman perlu didukung kesetiaan. Saudara-saudara, keyakinan iman bahwa Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa memang akan mengalami banyak tantangan. Mengapa? Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang diutus Allah Bapa, maka kita harus mengasihi dan menaati Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hanya saja, keyakinan iman yang berbeda, tawaran dunia yang menggiurkan, ancaman persekusi, kemalasan, gengsi, dan banyak hal lain bisa saja melemahkan keyakinan iman kita pada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar bertumbuh setiap hari dalam firman Tuhan dan doa. Marilah kita selalu berupaya untuk saling membangun dalam persekutuan orang percaya. Marilah kita juga giat bersaksi. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan.
terus melayani dalam damai sejahtera dan kekuatan Tuhan. Refleksi pagi 1018. Yesus Kristus dengan gamblang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya adalah Sang Anak Allah yang berasal dari Allah Bapa. Mengapa itu disampaikan? Mari dengar perkataan Kristus di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, peristiwa kematian, kebangkitan dan kenaikan Sang Anak Allah ke sorga yang diikuti oleh turunnya Roh Kudus memberikan jaminan damai sejahtera bagi orang percaya. Walaupun dianiaya, orang percaya harus tetap kuat karena Yesus Kristus telah mengalahkan si iblis, sang penguasa dunia. Saudara-saudara, iman Kristen didasarkan atas fakta sejarah terkait dengan kehadiran Sang Anak Allah, yaitu Yesus Kristus di dunia, mulai dari peristiwa kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Fakta sejarah juga menceritakan tentang turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta sebagai awal berdirinya gereja Tuhan, pelayanan para Rasul Kristus, terus sampai ke tumbuh dan berkembangnya gereja Tuhan di segala abad dan tempat sampai saat ini. Di sepanjang perjalanan sejarah yang sering kelam dan menderita itu, Yesus Kristus menjanjikan adanya damai sejahtera dan kekuatan karena Yesus Kristus telah mengalahkan dunia, yaitu si iblis. Oleh sebab itu, dengan berpegang fakta sejarah ini, marilah kita terus melayani Tuhan.